Shalom, puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, mari sebelum kita memulai semua aktivitas kita mohon kemurahan Tuhan agar Tuhan memberikan bekal firman-Nya untuk memberi kekuatan, menolong dan memelihara sepanjang aktivitas kita dari pagi hingga sampai malam nanti. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu ya Tuhan atas kasih kemurahan-Mu yang luar biasa yang sudah menyertai istirahat kami sepanjang malam, di mana kami boleh tidur nyenyak, melepaskan segala kelelahan-kelelahan kami. Saat ini kami boleh kembali bangun Tuhan. Mari Tuhan bekali kami dengan kebenaran firman-Mu, agar kami boleh melaksanakan semua aktivitas kami Tuhan, hanya di dalam pertolongan dan penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kita orang-orang percaya. Dia selalu menyertai, menolong, dan memberkati dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini kita mau mulai acara Mana Rema. Pagi hari ini renungan kita dalam Mana Rema kami beri judul Pemeliharaan Tuhan yang Sempurna, ya. Pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Mari kita baca di dalam Mazmur pasal yang ke-23. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud? Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini adalah merupakan pernyataan daripada Raja Daud. Raja Daud memiliki satu kehidupan yang selalu bersama dengan Tuhan. Raja Daud adalah seorang raja yang memiliki rasa yang luar biasa terhadap kasih dan anugerah Tuhan. Hingga di sini dikatakan Tuhan adalah gembalaku. Ya, takkan kekurangan aku. Berarti apa? Hidup Raja Daud adalah hidup yang penuh dengan berkat. Raja Daud menikmati hidup yang penuh dengan sukacita. Sekalipun seringkali terjadi hal-hal yang harus dihadapi, terjadi hal-hal yang memberikan beban yang berat dalam kehidupannya. Tapi di sini Raja Daud merasakan bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan dia. Dia katakan, Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Apa artinya? Tuhan selalu menyediakan segala kebutuhan yang diperlukan oleh Raja Daud ini. Kebutuhan pribadi. Ia selalu membimbing aku ke air yang tenang. Ya, menyegarkan jiwaku. Menuntun aku ke jalan yang benar karena namanya. Luar biasa. Nama Tuhan yang begitu agung
Nama Tuhan yang begitu dengan kemurahan sudah menyertai kehidupan Raja Daud ini. Dan Raja Daud sudah merasakan semuanya ini. Bahkan dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Engkau beserta dengan aku. Dikatakan di sini, engkau menyediakan segala kebutuhanku. Dan bahkan dikatakan di dalam ayat yang ke-6, hidup ini hanya merupakan kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku. Hidup yang penuh dengan pemeliharaan Tuhan seumur hidupku. Dan pada akhirnya aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Inilah kerinduan kehidupan kita semua. Kita rindu hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita rindu hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Kita rindu hidup dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sekalipun apa yang terjadi dalam kehidupanku, kata Raja Daud, aku tidak takut bahaya. Ini yang harus dimiliki Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Sehingga hidup kita sebagai orang percaya, kita tidak sia-sia. Tapi kita akan memiliki satu hidup yang penuh dengan damai, sukacita, ketenangan. Karena Tuhan yang selalu menyertai dan menolong di dalam kehidupan orang percaya. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ini pengalaman hidup Raja Daud. Bahkan dikatakan, kebajikan dan kemurahan belaka mengikuti aku seumur hidupku. Sepanjang kehidupan Raja Daud di dalam pemeliharaan Tuhan. Ini diakui oleh Raja Daud. Dan tujuan akhir dari Raja Daud, apa yang dikatakan? Pada akhirnya aku akan pulang ke rumah Bapa di surga yang mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup kita di dunia yang sementara ini? Seringkali kita lupa. Manusia seringkali lupa kalau dalam kehidupan ini bakalnya kita semua ini akan sampai pada kematian. Itu orang hidup seringkali lupa kalau saatnya kita akan mati. Tapi kalau orang sudah mati, itu tidak tahu apa-apa. Karena itu ketika kita masih hidup ini, kita harus tahu. Lebih-lebih di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kalau Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Apa yang diungkapkan oleh Raja Daud merupakan kesaksian yang luar biasa dalam kehidupan kita pada akhir zaman ini. Banyak hal yang terjadi. Ekonomi yang seringkali sudah saya ungkapkan masih belum selesai. Covid pandemi belum selesai. Berbagai masalah kehidupan kita timbul secara tiba-tiba. Dan bahkan seringkali kita tidak mampu untuk menguasainya. Sehingga kita jatuh di dalam kelemahan-kelemahan. Pada pagi hari ini, apa yang kita lihat dari kehidupan Raja Daud ini? Raja Daud mengatakan, Tuhan adalah gembalaku. Bukankah Tuhan juga gembala kita semua? Bukankah Tuhan sebagai gembala pribadi dalam kehidupan orang percaya? Sudahkah kita dapat mengatakan dan menikmati apa yang diungkapkan oleh Raja Daud ini? Kalau kita sudah menikmati, tentunya kita juga bisa memberikan satu pernyataan seperti apa yang sudah disampaikan oleh Raja Daud. Namun seringkali kita juga masih belum menikmatinya dengan sempurna. Untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jikalau pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, bahwa Tuhan adalah gembalaku yang baik. Itu harus ada dalam hidup kita, melekat dalam kehidupan kita. Hati dan pikiran kita selalu dapat mengatakan bahwa Tuhan itu adalah gembalaku yang baik.
Sehingga dalam hidup kita ini selalu ada pujian bagi Dia. Karena kita tahu segala apa yang kita butuhkan, segala sesuatu yang kita perlukan, Tuhan sudah sediakan bagi kehidupan setiap orang percaya. Cukup kita bersyukur. Bersyukur dengan sebuah ungkapan, Tuhan, benar Engkau adalah gembalaku yang baik. Karena pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, pembelaanmu sudah kami nikmati dalam hidup kami. Hingga kami boleh naikkan ucapan syukur kami hanya kepadamu. Karena kami tahu di luar Tuhan tak ada orang yang mampu menolong aku. Di luar Tuhan kita tak dapat berbuat apa-apa. Hanya kepadamu lah Tuhan kami serahkan hidupku, masa depanku sepenuhnya dalam tangan-Mu. Mari selanjutnya kita baca di dalam Wahyu pasal yang keempat ayat yang ke-11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa. Sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu. Dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Hanya oleh karena kehendak-Mu semua itu boleh ada. Karena itu patutlah dalam kehidupan kita orang percaya, kita selalu menaikkan pujian kita hanya kepada Dia. Dengan penuh ucapan syukur, dengan rasa hormat, karena Engkau sudah mempedulikan kehidupan kita semua. Segala kebutuhan kita Engkau sudah sediakan. Ajaran kami Tuhan pada pagi hari ini selalu mengucap syukur kepadamu. Karena kasih-Mu, pertolongan-Mu, dan penyertaan-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Yang sudah mengingatkan pada kami. Selayaknya kami bersyukur kepadamu Bapa. Karena Engkau yang senantiasa mempedulikan kehidupan kami. Engkau yang menyediakan segala kebutuhan kami. Untuk itu Tuhan, meteraikan firman-Mu yang indah pagi hari ini di dalam hati dan pikiran kami. Agar sepanjang hari kami boleh naikkan ucapan syukur kami kepadamu. Sepanjang hari kami boleh naikkan pujian kami hanya kepadamu. Karena hanya Engkaulah yang mempedulikan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya setiap firman pada pagi hari ini yang sudah Engkau berikan pada kami boleh menyegarkan hati kami, boleh menyegarkan jiwa kami, bahkan boleh menumbuhkan rasa pengharapan kami hanya kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin.